Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya di channel Porang Indonesia ya. Eh, Bagi para pemula selamat datang. Kalau buat para senior, salam santun, salam porang. Semoga kita sukses bersama ya. Oke, di sini saya akan mengambil tema ataupun judulnya ya untuk pemula, karena banyak yang bertanya di tahun 2020 ini banyak banyak sekali yang pemula yang penasaran dengan porang ya. Oke, akan kita bahas antara perbedaan porang, iles-iles, suwek dan walur ya. Oke, begini. eh, Pertama ya, porang itu apa sih? Porang itu, oke ya. Porang itu jenis umbi-umbian ya. Jenis umbi-umbian yang kita budidayakan itu ada 4 jenis ataupun 4 rumpun ya. Serumpun dia, serumpun antara porang, walur, iles-iles dan suwek ya. Itu porang itu kita budidayakan yang dahulunya itu di hutan ya, di hutan liar. Sekarang kita budidayakan, kita manfaatkan, kita rawat, kita tanam. Itu kita ambil umbinya ya. Umbinya itu kita ambil, kita besarkan, itu dari katak maupun dari umbi, kita tanam. Orang kita tanam, kita manfaatkan umbinya. Umbinya itu diproses pabrik ya, diproses pabrik, dijadikan chip kering ya, chip kering. Chip kering, setelah jadi chip kering, dia akan dijadikan tepung konjek. Tepung konjek itu nanti kita ekspor. Kita dibuatnya itu untuk bahan makanan ya. Bahan makanan dari mie shirataki, beras shirataki, jelly, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi intinya porang itu untuk bahan baku industri ringan dan industri berat seperti lem begitu. Kalau industri berat semacam eh, pelapis peluru itu juga menggunakan bahan bakunya dari porang. Begitu kawan sedulur tani semua. Dan masih banyak lagi kegunaan porang itu ternyata. Begitu. Oke, kita kembali ke tema yaitu perbedaan antara suwek, iles-iles, walur ya. Kita simak seperti ini. Tani ya, ini kita lihat ya. Kita lihat ini porang yang sebelah kiri ini. Ini garis-garisnya dia lurus, ya toh. Yang ini, nah ini lurus ini. Garis-garisnya lurus, cenderungnya warnanya putih ya. Gitu, garisnya putih. Begitu. Ini porang kawan tani. Juga kita lihat daunnya ya. Daunnya itu kalau kita lihat agak jauh, dia agak apa? Seperti kayak gergaji ya kalau dari samping itu ya, tuh. Seperti kayak gergaji, lekuk-lekuknya gitu loh. Nggak begitu gergaji banget tapi lekuk-lekuknya itu sudah kelihatan. Oke ya, ini porang kawan tani, ini pohon porang. Nah ini dia akan mengeluarkan katak. Ini calon kataknya di tengah ini. Oke, di sini lah, ini calon katak kawan tani begitu. Jadi serumpun dia antara porang, walur, iles-iles dan suwek gitu. Ini yang kita budidayakan seperti ini, daunnya seperti ini ya. Kita lihat, ini agak tebal dia, daunnya agak tebal. Inilah porang begitu. Terus yang sebelahnya lagi kita lihat ya. Kita lihat ini pohonnya itu agak kotor, agak tebal-tebal gitu ya, garis-garisnya itu tebal, buluk lah ya, cara Jawa ini buluk, buluk ya. Ini walur kawan tani ya. Walur itu umbinya dia di dalamnya itu kuning, kuning warnanya, kuning 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 tua. Itu walur ya, walur. Terus daunnya kita lihat, daunnya hampir mirip dengan suwek, dia tipis. Ini daun walur seperti ini, dia tipis, dia tidak mengeluarkan calon katak di tengahnya. Tuh, ini tidak ada calon katak, yang ada calon katak itu hanya porang kawan tani semua. Tuh, oke, ini ya, daunnya seperti ini, hampir mirip dengan suwek daunnya. Begitu, semua hampir mirip karena serumpun. Oke, sebelahnya lagi ya. Lah ini suwek kawan tani. Ini suwek, pohon suwek seperti ini. Pelentong-pelentong ya. Batiknya itu apa? Garis-garisnya itu dia agak tebal juga ini. Kan beda, coba. Tuh. Nah, ini beda nih. Tuh. Ini ada garis lurus itu porang. Ada garisnya lurus seperti ini porang. Yang sebelah ini suwek. Begitu, suwek. Nah, ini suwek dia. Terus daunnya dia tipis. Daunnya dia tipis seperti ini kawan tani. Ini hampir mirip juga dengan walur ini. Tuh.
hampir mirip juga dengan porang, tapi di samping dia tidak seperti porang, agak lengkung-lengkungnya itu beda. Begitu, ini tipis, daunnya tipis sekali. Ini daun suwak kawan tani ya. Oke, sebelahnya lagi lah seperti ini. Ini iles-iles kawan tani. Lah seperti ini iles-iles. Hampir mirip dengan porang juga. Terus batiknya ya, batik apa? Garis-garisnya itu tuh seperti ini. Nih seperti ini. Ya juga hampir mirip dengan porang. Gitu kawan tani ya, hampir mirip dengan pohon porang. Oke, daunnya ya, daunnya juga hampir mirip dengan suwak. Tuh tipis-tipis juga, tipis. Ini seperti ini tipis dia, tuh hampir mirip dengan porang juga. Tapi dia cenderung tipis. Begitu. Terus di tengah juga tidak ada calon katak. Tuh, di tengahnya tidak ada calon katak. Yang ada calon katak itu hanya porang, begitu kawan tani ya. Oke ya, seperti ini tadi ya. Ini tadi pohon porang, yang sebelah ini nih, ini sebelah ini pohon porang, ini pohon porang, ini tuh pohon porang, hampir mirip semua pohon porang, ada garis-garisnya agak dari atas ke bawah begitu. Nah ini seperti ini pohon porang. Terus sebelahnya lagi yang agak kotor. Nah seperti ini walur, ini kawan tani, ini walur. Kalau dibelah umbinya itu kuningnya kuning kunyit begitu. Kalau sebelahnya lagi ini suwak, ini pohon suwak begitu ya, seperti ini pohon suwak itu tuh. Jadi porang, walur, suwak, dan yang ini sebelah ini iles-iles seperti ini. Dia agak ada coklatnya ya kalau pohon walur ya, tuh agak coklatnya agak hijau ya, begitu, agak hijau begitu kawan tani semua ya. Kalau masih penasaran juga lah, ini iles-iles putih kawan tani, iles-iles putih, pohonnya seperti ini iles-iles putih tuh, corak warna batiknya ya, batiknya itu hampir mirip dengan porang kawan tani semua. Tuh, hampir mirip dengan porang. Daunnya seperti ini, dia tidak akan mengeluarkan katak. Kalau kita masih penasaran lagi, oke ya, kita belah umbinya ya. Umbinya itu cenderung dia putih. Lah seperti ini. Nah, ini umbi iles-iles kawan tani. Umbi iles-iles itu putih seperti itu bengkoang ya. Seperti bengkoang. Begitu kawan tani semua ya. Kalau masih penasaran kita sobek sedikit seperti itu ya. Oke ya, seperti tadi saya katakan, kalau iles-iles itu putih, umbinya putih, dia kalau dimakan pun harus pakai proses seperti masak gadung begitu ya. Oke kawanku, sedulurku yang ada di grup Orang Indonesia, seperti tadi ya, tadi saya katakan perbedaan antara walur, suwak, iles-iles, dan porang. Semua jenis tumbuhan rumpun ini yang mengeluarkan calon katak itu hanya porang. Lah seperti ini bukan porang ya, ini bukan porang, ini pohon suwak ya. Tuh, kalau porang ini seperti ini, dia mengeluarkan calon katak kawan tani. Tuh di tengah-tengah. Nah ini calon katak kawan tani semua ya, ini calon katak seperti ini kalau pohon porang. Tuh dari segi daun pinggirnya itu lekuk-lekuknya itu sangat kelihatan, hampir mirip kayak gergaji gitu kawan tani ya. Ini pohon porang semua begitu. Kalau kita belah ya, porang itu agak kuning nggak terlalu tua gitu, dia dibelah dikembalikan lagi ya, lengket begitu. Itu kawan tani, kawanku, sedulurku, grup Orang Indonesia. Seperti tadi saya katakan, kalau kita membedakan antara iles-iles, walur, dan suwak, kita penasaran, kita belah begitu. Jadi yang masih penasaran apa sih itu porang tadi, sudah saya katakan sekali lagi, seperti tadi porang itu diolah, dibudidaya, diambil umbinya ya, diambil umbinya, nanti
dijadikan chip kering, masuk pabrik ya, diproses pabrik. Chip kering jadi tepung konjak buat bahan makanan dan lain-lain seperti tadi. Ini kita lihat semua ini porang kawan tani, ini semua porang tuh. Kita duduk dan berdiri di antara porang yang besar itu kawan tani. Ini sedikit cerita. Sebenarnya gini, porang itu di kecamatan sini Kabupaten Ngawi ini ya, tahun 2010 ya, itu ada pelatihan yang menyelenggarakan itu dari Dinas Kehutanan. Dipilih dari ini setiap kecamatan. Jadi itu yang menyelenggarakan itu Dinas Kehutanan waktu itu, bukan dari Dinas Pertanian ya. Dinas Kehutanan itu DAS, daerah aliran sungai, antara Wonogiri ke utara, Sukoharjo, Solo, sampai terus Ngawi, Cepu, Bojonegoro, semua dipilih satu kecamatan, satu desa itu beberapa orang untuk dilatih untuk budidaya ya, budidaya porang. Itu waktu itu harganya masih murah, sekitar Rp1.500 per kilonya begitu. Sekarang tahun 2020, antara 2018, 19, 20, porang begitu sekarang melejit lagi, sekarang jadi booming lagi. Jadi pemula banyak sekali yang minat, begitu kawan tani ya. Begitu sedikit sekelumit cerita tadi. Jadi yang belum budidaya untuk bulan 12 ini sudah musim tanam, jadinya nanti bulan 1-2 itu sudah waktu-waktu masa pertumbuhan perawatan. Kalau saya untuk di musim Jawa ini kan curah hujannya itu bulan 12, 1-2 itu waktunya tanam dan perawatan. Kalau 1-2 agak terlambat sedikit, begitu. Beda kalau di luar Jawa ya. Di luar Jawa itu kan dilewatin garis khatulistiwa, 1 minggu hujannya bisa 2 atau 3 kali di luar Jawa, begitu kawan tani semua. Oke ya, jadi untuk para pemula ya, untuk tanam porang itu harus kita agendakan. Jadi nggak usah buru-buru seperti video saya sebelumnya, nggak usah buru-buru. Ini bulan 12 ya, bulan 12 itu sudah waktunya tanam dan perawatan. Nanti bulan 1-2 perawatan, pembesaran umbi. Bulan 3 itu, bulan 4 nanti kita panen yang satu musim itu bisa 6 bulan. Bulan 6, bulan 7 kita panen, harganya lebih bagus, apalagi bulan 8 harganya lebih bagus. Begitu kawan tani ya. Jadi nggak usah buru-buru, harus kita persiapkan lebih matang, yaitu antara bibit dan lahan ya, begitu. Oke, jadi perbedaan antara porang, suwek dan iles-iles seperti tadi ya, mungkin kurang spesifik sekali kalau nggak kita praktek langsung seperti itu. Untuk suwek sendiri mungkin kita sudah pada tahu, sudah paham. Suwek itu kalau kita kupas ataupun kita masak langsung ya, maksudnya kita ambil dari kebun, kita cuci bersih, kita pecah-pecah, itu dimasak enak, itu enak pulen gitu kalau suwek. Cuman untuk yang lain seperti porang, walur dan iles-iles, kita harus proses pabrik dulu, ataupun kita manual juga bisa. Kalau iles-iles itu zaman nenek moyang kita atau orang-orang tua kita itu diproses seperti masak gadung. Dia cuci bersih, direndam dulu. Kalau tidak dia akan memabukkan gitu, karena kandungan glukomanya terlalu tinggi. Begitu kawan tani semua ya. Ini porang saya di belakang rumah ini. Ini dia sudah besar-besar itu. Tuh. Itu tingginya sudah 2 meter itu. Begitu kawan tani ya. Oke, tetap kita agendakan yang baru pemula, yang baru gabung ya. Jadi untuk membedakan seperti tadi, selain porang dia tidak akan mengeluarkan calon katak gitu kalau sudah besar seperti ini, gitu ya kawan tani ya. Oke, ini dari umbi, dari bibit ya, ini dari bibit katak ini kawan tani. Tuh, dia sudah mengeluarkan katak juga nih. Ini saya tanam bulan 10, sudah 2 bulan ini, 2 bulan ya, 2 bulan kurang sedikit lah. Ini sudah mengeluarkan calon katak semua, ini katak semua tuh. Ini ada yang sudah mengeluarkan 4 biji, ini porang. Kalau yang lain tidak akan mengeluarkan katak kawan tani ya, begitu. Semua sudah mengeluarkan katak. Ini kita tanam itu rapat sekali jaraknya, jarak rapat sekali, begitu kawan tani ya. Oke ya kawan sedulur tani grup Porang Indonesia, ini perbedaan pohon
serumpun dengan porang ya ini. Yang pertama ini porang ini kawan tani. Ini yang saya tunjuk ini. Nah, ini porang ini. Ini pohon porang, coraknya seperti ini. Dia ada garisnya agak dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Terus sebelahnya lagi ya. Ini suwak. Itu suwak ini. Nah, seperti ini suwak. Pohon suwak. Blentong-blentong seperti ini ya. Orang Jawa bilang blentong-blentong. Ini suwak. Batik coraknya seperti ini. Terus sebelahnya lagi ini walur. Walur itu agak apa ya, agak buluk ya, seperti ini walur. Oke kawan tani ya, walur kita lihat seksama. Ini walur, dia pohonnya agak apa ya, kasar ya. Yang lain itu halus-halus, tapi walur itu kasar. Kalau apa, umbinya walur ini dia kuning kunyit gitu, kuning tua ya. Itu yang sebelahnya lagi ini iles-iles kawan tani. Ini hampir mirip dengan porang. Ini iles-iles. Nah, seperti ini. Dia tidak ada garisnya yang lurus dari atas ke bawah, tidak ada. Seperti ini. Oke ya, kawan tani ya. Coba di screenshot coba. Yang bagi para pemula yang baru gabung. Ini bisa di screenshot seperti ini. Ya. Yang sebelah pertama ini porang. Pohon porang seperti ini. Nah, ini porang. Yang ini suwak, itu suwak, yang ini suwak, ini suwak ini, yang ini walur ya, yang ini walur. Oke, yang sebelahnya lagi iles-iles. Iles-iles itu pohonnya ada yang putih, itu iles putih. Begitu kawan tani semua ya. Oke, semoga bermanfaat untuk para pemula yang baru gabung ya. Oke ya, kawanku sedulur petani porang di grup Porang Indonesia. Ini pohonnya ini hitam warnanya ya, garisnya putih. Ini porang hitam kawan tani. Kalau banyak yang bilang black konjac seperti ini hitam, tuh hitam, garisnya putih. Ini black konjac. Perbedaannya apa sih black konjac dengan porang yang hijau itu? Ini kandungan glukomanya lebih padat. Begitu kawan tani. Terus daya tumbuhnya dia lebih bagus ya, kita katakan tahan pukul lah ya gitu. Jarang dia kena hama itu kalau black konjac porang hitam ini. Nih pohonnya hitam seperti ini. Ini beda dengan yang lain. Yang lain kan porang hijau gitu kawan tani ya. Ini beda sekali. Oke ya, untuk membedakan seperti itu. Kelebihannya dia tahan pukul ya. Jarang, hama itu jarang kalau di tempat kita. Ini porang hitam, dia kandungan glukomanya lebih padat dibanding porang yang lain. Begitu kawan tani semua. Kita di lahan, ini seperti black konjac pohonnya ya. Seperti black konjac, tapi ini iles-iles kawan tani. Tuh, daunnya seperti ini, seperti daun suwak ya. Ini iles-iles. Itu kawan tani. Dia bunganya seperti ini. Nah, ini bunga iles-iles. Itu. Kalau di tempat kita iles-iles basah itu dihargai Rp800 basah. Kalau kering ya 9.000 sampai 10.000 itu kering. Chip kering ya, chip keringnya iles-iles itu segitu harganya. Jadi begini, seperti ini. Ini bunga iles-iles gitu kawan tani. Kita lihat secara seksama seperti ini. Pohonnya dia seperti ini. Garis-garisnya seperti ini. Ini iles-iles kawan tani ya. Tuh, garis-garisnya dari atas ke bawah seperti ini. Hampir mirip dengan porang. Daunnya cenderung tipis dia, tipis. Begitu, kawan tani semua ya. Daunnya seperti ini. Seperti daun suwak. Di tengah dia tidak mengeluarkan calon katak. Begitu. Kalau yang sebelah kita lihat lagi. Sebelah sini ini porang. Tuh, pasti ada calon kataknya. Nah, seperti ini di tengah ini. Itu, di tengah itu. Nah, ini dia calon katak. Begitu kawan tani ya. Oke ya, kawanku, sedulurku yang ada di grup Porang Indonesia yang baru pemula, baru gabung mau tanam. Sebaiknya diagendakan untuk bulan Desember ini. Yang belum tanam nggak usah buru-buru, bisa diagendakan bulan persiapan bibit ya, bulan 7, 8, 9. Nah, itu untuk bibit
katak ya, dari katak maupun umbi ya, itu sudah tua begitu. Seperti tadi saya katakan, untuk wilayah Kabupaten Ngawi yang bagian barat dulu ada pelatihan tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan, yaitu DAS yang menyelenggarakan daerah aliran sungai Bengawan Solo dari Wonogiri sampai ke hulu, dari hulu sampai hilir ya. Itu dipilih beberapa orang. Jadi bapak-bapak kita itu dulu mendapat sertifikat kelompok ya, yang dikasih kelompok tani begitu. Cuman belum begitu booming begitu, lah sekarang sudah mulai booming antara 3 sampai 4 tahun sekarang ini ya, 2020, apalagi sekarang peminatnya lebih banyak lagi. Jadi diagendakan yang belum pernah tanam sama sekali, nggak usah buru-buru, kita simak, kita dekati petani gitu. Kalau beli bibit pun usahakan COD ya, ketemu langsung. Nah, karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kalau beli bibit bulan 5 itu sudah ada, paling kisaran untuk tahun kemarin itu harganya 50 sampai 60 ribu. Bulan 5, bulan 6 itu sekitar 100 ribu. Bulan 6, 7 itu 100 ribu, naik lagi 150. Terus di bulan 7, 8 itu 200-an untuk tahun 2020 ini. Begitu ya. Bulan Agustus, September, Oktober itu harga katak itu sudah mencapai 200, 250 sampai 300. Kemarin saya dengar itu sampai bulan November, Desember sampai tembus di angka 350, ada juga tembus 400 begitu. Berarti kalau harga katak tinggi, otomatis berdampak kepada kita sebagai petani. Harganya tinggi berarti sukses juga begitu. Itu kawan tani ya. Berarti ya tambah makmur. Semoga petani porang di seluruh Indonesia tambah makmur, tambah sukses begitu. Oke, yang baru pemula ataupun peminat yang belum pernah tanam, kita bisa bantu. Penjenengan bisa menghubungi di nomor saya di 085 235 068 288 ya. Untuk pemula, untuk cara penanaman bisa langsung WA ataupun telepon. Insya Allah saya bisa bantu begitu. Semoga petani porang Indonesia semakin sukses, semakin jaya, hidup petani. Oke, untuk sementara laporan dari Ngawi bagian barat, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum, sukses bersama porang. Matur suwun.